Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channelku Arista Journey. Udah lama banget ya aku nggak upload video. Dan kali ini aku mau kembali buat video tentang budgeting. Nah, ini adalah budgeting untuk bulan Januari. Sebelumnya aku mau isiin dulu money journal yang untuk tahun 2022 ya teman-teman. Jadi ini aku udah print, kemudian aku mau masukin ke dalam binder aku. Oke teman-teman, yang mau samaan bindernya atau kertas yang buat ngeprintnya itu ada kertas polos, kertas bergaris dan juga kertas hitam. Semuanya ada di description box. Silahkan teman-teman bisa cek, ada linknya. Teman-teman bisa beli di Shopee-nya ya. Nah teman-teman, untuk isinya sendiri yaitu untuk rombongan finance calendar, kemudian budgeting cash flow itu, kemudian dan lain-lain, itu dokumennya ada di udah aku cantumin linknya juga di description box. Silahkan teman-teman buka. Oke teman-teman, jadi ini udah aku masukin ke dalam binder dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Dan isinya itu lengkap, sudah ada finance calendar, kemudian ada daftar belanja bulanan, daftar belanja mingguan, meal planner, lengkap banget. Pokoknya teman-teman yang mau samaan itu udah aku taruh linknya ada di description box ya teman-teman. Jadi belepotan. Dan oke, mari kita mulai untuk mengisi yang pertama yaitu finance calendar ya teman-teman. Kita isi dulu kalendernya, yaitu untuk bulan Januari itu dari 1 sampai 30. Silakan teman-teman bisa tulis seperti yang sudah saya contohkan ini. Sayang, nah karena kurang, jadi aku akan taruh tanggal 31-nya itu di bagian atas sana ya teman-teman, di hari Seninnya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, dan setelah ditulis tanggalnya, mari kita tulis list-list apa saja yang akan kita lakukan di hari-hari pada tanggal bulan Januari ini ya teman-teman. Misalnya gajian tanggal berapa, kemudian belanja bulanan tanggal berapa, dan belanja mingguan juga tanggal berapa, hari apa, itu silahkan teman-teman tulis di kalender. Bisa juga untuk remember ada kegiatan apa gitu, silahkan ditulis di finance calendar ini. Wah.
Nah, setelah selesai isi finance calendar, silakan teman-teman isi monthly cash flow and budget. Jadi seperti pada budgeting sebelumnya, silakan teman-teman tulis dulu penghasilannya, sumbernya tuh dari apa saja, penghasilannya berapa dan jumlahnya berapa. Jadi misal ini penghasilannya sumbernya dari gaji dan dari pertanian. Jadi berapa pertaniannya, apa berupa apa, misalnya berupa sawah gitu, ditulis per bulannya berapa untuk income-nya ya teman-teman, karena ini untuk tujuannya untuk mengetahui berapa sumber penghasilannya dan berapa nanti yang harus dikeluarkan. Jadi jangan sampai besar-besar daripada tiang ya teman-teman. Setelah itu jika teman-teman ada cicilan, misalnya ada hutang ke bank atau apa gitu, silahkan teman-teman tulis di transfer ini. Jadi ini angsurannya berapa per bulan begitu, silahkan ditulis. Dan setelah menulis angsurannya, kita akan tulis untuk tabungan atau investasinya. Jadi untuk tabungan ini usahakan jangan menunggu sisa dari hasil pendapatan, hasil dari pendapatan dan pengeluarannya ya teman-teman, karena kalau menunggu sisanya nanti baru ditabung begitu biasanya itu nggak bakal sisa. Jadi sebelumnya kita harus ada patokan untuk menabungnya gitu. Nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa, nggak harus 20%. Jadi kalau pakai yang 50 30 20% itu 20% ditabung itu nggak apa-apa, nggak harus 20% kalau menurut aku ya teman-teman, karena kita benar-benar dari awal. Jadi ya kita sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Nanti kalau lebih ke sana-sana pendapatannya juga semakin banyak dan pengeluarannya tetap, itu kan kita bisa nambah untuk investasi atau tabungan. Jadi di sini tabungannya itu anggarannya itu dipatok cukup 1 juta saja, meskipun itu cuma sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin dan setiap bulan kita bisa menabung ya teman-teman. Nah, saya bilang bahwa untuk budgeting di bulan Januari ini saya pribadi itu termasuk budgeting minimalis. Kenapa teman-teman? Kan sama aja Mbak dengan yang bulan-bulan sebelumnya. Iya memang sama, penghasilan dan pengeluarannya sama, tapi kita lihat saja nanti pas di belanja, karena belanja mingguan dan belanja bulanan itu bahan-bahan yang kita belanjakan itu harganya itu meningkat atau naik semua ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan meskipun budgetingnya itu sama, dengan kalkulasi dengan angka yang sama, kita harus bisa meminimalisir, otomatis harus dipersempit lagi apa-apa yang harus kita beli, karena dengan uang yang sama kita harus tetap bisa hidup selama makan selama 1 bulan, tapi kita tidak menambah penghasilan lagi. Jadi sama-sama dengan budgeting segitu, kita harus bisa mengkoordinir apa saja yang harus kita beli dalam waktu 1 bulan itu. Nah, untuk hutang atau cicilan ini yang tadi ya teman-teman, di angsuran tadi silahkan ditulis lagi jadi sisanya berapa. Kemudian kita akan buat di monthly cash flow and budgetnya untuk tagihan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi kita harus tulis juga goal buat kita agar kita lebih semangat lagi. Jadi goal saya di sini adalah di tahun ini aku mau nabung dan juga mau hemat. Hematnya bukan dengan cara menghemat biayanya, tapi yang saya ceritain tadi ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan tulis tagihannya apa saja. Ini cuma versi aku ya teman-teman, bisa buat versi sendiri. Untuk tagihannya kan kita beda-beda, jadi nggak bisa kita samakan apa tagihan-tagihannya, apa kebutuhannya, itu setiap keluarga beda-beda ya teman-teman.
Jadi kalau aku tagihannya ini bisa zakat atau zakat dan sedekah, ini udah aku gabungin jadi 100.000 untuk anggarannya. Kemudian listrik ini 50.000, internet dan pulsa ini 210.000. Ini untuk 2 kartu ya teman-teman, soalnya kami kan 2 kartu, tapi yang pakai itu bertiga sama anak kami itu. Kalau bosan itu biasanya buka YouTube, jadi butuh kuota internet. Jadi total semuanya 360.000, dan sisanya dari yang 2.500.000 tadi tinggal 2.140.000. Nah, kita akan terus lagi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Di sini jenis-jenisnya saja yang perlu kita tulis. Misal yang pertama yaitu belanja bulanan. Jadi belanja bulanan itu ada kita budgetnya berapa gitu. Kalau aku sendiri belanja bulanan itu 370.000 untuk anggarannya. Untuk sebenarnya kita belum tahu, nanti aku mau buat video lagi di akhir bulan itu untuk review bulanan ya teman-teman. Jadi kita akan tahu budgetnya berapa, selisihnya berapa nanti untuk anggaran, dan sebenarnya berapa. Jadi kita nanti selisihnya itu sama, kurang, atau lebih gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua belanja mingguan. Belanja mingguan ini sendiri aku buatnya 650.000. Jadi itu ada 4 minggu. Kita kan 1 bulan ada 4 minggu ya teman-teman. 4 minggu itu 1 minggunya itu 150.000 kalau aku belanjanya. Ini cuma untuk belanja lauk dan sayur ya teman-teman. Kalau rombongan beras dan lain-lain dan sabun, kemudian minyak, sayur dan lain-lain itu ada di belanja bulanan. Kemudian untuk kebutuhan anak itu 400.000, dan kebutuhan suami istri ini 600.000. Ini biasanya ini digunakan buat beli rokok atau beli skincare atau beli kebutuhan pribadi suami dan istri. Kemudian yang terakhir transportasi, yaitu transportasinya 120.000. Ini aku buat 1 minggu itu habis bensinnya itu 30.000 ya teman-teman. Ini benar-benar udah aku minimalis banget, udah aku press banget ya teman-teman. Jadi totalnya pas 2.140.000, dan sisanya adalah 0. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.